Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Umum Ma'rifah dari kelas 3 BGB Sarjana IAIN Purwokerto. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pengembangan tes uraian. Apa sih itu pengembangan? Kita simak dulu ya. Tes uraian yang pertama ada menurut Kalim Purwanto. Tes yang pertanyaannya memerlukan jawaban karangan atau kalimatnya panjang-panjang. Seperti yang kita ketahui, kalimat tes uraian biasanya panjang-panjang. Panjang pendeknya kalimat atau jawaban itu tes relatif, tergantung soalnya dan sesuai dengan kecakapan pengetahuan si penjawab. Yang kedua ada menurut Ari Kunto. Tes uraian yaitu tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang ketiga ada menurut Mulyadi. Tes yang menuntut murid untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Kreativitas dalam apa? Dalam menyampaikan dalam sebuah tulisan jawaban uraian tersebut. Kemudian ada menurut Rashid dan Mansur, mengartikan tes isai sebagai pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, kita dapat tarik kesimpulan bahwa tes uraian yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata, gagasan, dan bahasanya sendiri yang disajikan dalam bentuk tulisan dan membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menjawab. Adapun kelebihan dari tes uraian, yang pertama yaitu mudah disiapkan dan disusun. Jadi guru akan dengan mudah untuk membuat pertanyaan. Misalkan habis setelah menyampaikan materi, setelah pembelajaran, guru bisa langsung menuliskan soalnya, seperti itu. Atau bisa juga ketika sedang pembelajaran memberikan pertanyaan, itu kan pertanyaan langsung, itu termasuk ke dalam tes soal uraian jika memang membutuhkan jawaban yang panjang seperti menjelaskan seperti itu. Kemudian tidak memberi kesempatan untuk berspekulasi. Karena apa? Tes uraian itu adalah tes ketika anak itu harus paham dalam suatu konsep, tidak seperti pilihan ganda yang mana nggak tahu pun bisa menjawab, bisa memilih seperti itu. Jadi aji mumpung ya. Kalau untuk tes uraian tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong murid untuk berani mengemukakan pendapat untuk anak-anak yang biasanya di kelas diam. Nah, ketika diberi tes uraian, dia bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan gagasannya. Oh, ternyata anak ini itu bisa. Anak ini itu memahami konsep gitu ya. Kemudian ada memberi kesempatan kepada murid untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian ada diketahui sejauh mana murid mendalami suatu masalah yang diteskan. Jadi anak itu memang harus paham konsepnya. Jadi bisa untuk menganalisis suatu masalah. Kemudian dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat tinggi. Karena apa? Biasanya soal-soal tes uraian itu seperti menjelaskan, menganalisis. Jadi biasanya C4 ke atas ya. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Selanjutnya dapat melatih kemampuan berpikir teratur atau penalaran. Jadi anak itu akan terlihat apakah anak itu nalar, apakah anak itu sistematis dalam menjawabnya atau tidak. Kemudian mengembangkan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari tes uraian yaitu sampel tes sangat terbatas karena ini biasanya disajikan untuk kelas yang jumlah siswanya sedikit. Karena ketika terlalu banyak maka guru akan kelelahan dalam mengoreksi seperti itu. Kemudian sifatnya ini sangat subjektif karena
sesuai dengan pembuat soal. Jawabannya itu konsepnya harus sesuai dengan yang diinginkan. Apa sih pembuat soal inginkan gitu. Kemudian kadar validitas dan reliabilitasnya rendah. Di mana karena ini soal itu suka diketahui segi-segi mana dari pengetahuan mana yang memang benar-benar siswa itu pahami, siswa itu ketahui. Selanjutnya ada kurang representatif, di mana soal uraian itu tidak bisa mewakili semua bahan pelajaran ya, yang akan diteskan karena hanya beberapa skop saja seperti itu. Selanjutnya ada pemeriksaannya lebih sulit karena jawaban anak itu bermacam-macam dengan gaya bahasa yang bermacam-macam. Guru harus menemukan apa yang inti yang ingin disampaikan oleh siswa seperti itu. Kemudian waktu untuk mengoreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain karena yaitu tadi harus sesuai dengan pembuat soalnya inginnya apa sih kayak gitu. Kemudian ada pengelolaan tes uraian dibagi menjadi dua. Yang pertama tes uraian terbatas, yang kedua tes uraian bebas. Yang pertama tes uraian terbatas. Tes ini memiliki jawaban yang sifatnya sudah terarah atau dibatasi. Ciri-cirinya menghendaki jawaban yang jelas, pasti, atau objektif. Kemudian untuk mengungkapkan kemampuan berpikir pada jenjang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dalam ranah kognitif. Yang ketiga, instrumensi sikap. Jadi tes uraian terbatas ini itu dibatasi ya. Contohnya, sebutkan 3 macam perubahan wujud benda. Kan tinggal menyebutkan saja kan. Dibatasi itu kan perubahan wujud benda, seperti menguap, mencair, dan lain sebagainya. Jawaban-jawaban singkat lah ya, gampangnya kalau untuk tes uraian terbatas. Sebutkan ciri-ciri benda padat. Apa sih ciri-ciri benda padat? Bentuknya tetap, lalu apalagi? Bentuknya tetap, terus keras, seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu jatuh? Nah, anak itu menganalisis apa sih yang dilakukan ya? Oh, menolongnya. Kan itu jawaban-jawaban singkat atau terbatas. Yang selanjutnya ada tes uraian bebas. Pada tes uraian bebas atau terbuka, tester atau peserta tes dalam mengemukakan jawaban pendapatnya itu luas, bisa menyeluruh ya. Ciri-cirinya, yang pertama ada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, pada tes uraian terbuka sepenuhnya jawaban ditentukan oleh tester. Tester itu apa? Peserta tes dalam merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Dan peserta tes itu merumuskan dan menyajikan jawaban dalam bentuk uraian dengan cara dan sistematikanya sendiri. Kemudian ada tester tetap harus mempunyai kriteria atau patokan dalam mengoreksi jawaban tester nanti. Karena untuk melihat, karena ini jawabannya sangat luas, jadi kita harus tahu intinya apa yang ingin disampaikan oleh peserta tes. Seperti itu ya. Jadi harus ada konsep atau patokannya. Selanjutnya, kaidah penulisan tes uraian bebas, yaitu gunakan kata-kata seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, hitunglah, dan buktikan. Kemudian ada juga hindari penggunaan pertanyaan seperti siapa, apa, bila, karena ini termasuk uraian terbatas ya. Kemudian gunakan bahasa yang baku. Hindari penggunaan kata-kata yang ditafsirkan ganda atau makna ganda. Kemudian ada buat petunjuk pengerjaan soal, buat kunci jawaban, dan buat pedoman pensekoran. Selanjutnya contoh soal yaitu soal uraian bebas, yaitu mengapa es dapat mencair. Ini kan anak menjelaskan mengapa es dapat mencair. Karena es batu diletakkan di luar ruangan sehingga panas dan membuat es menjadi mencair. Yang kedua ada bagaimana proses terjadinya hujan. Anak akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya hujan. Kan seperti itu ya. Itu Bunda. Yang selanjutnya, yaitu ada penyusunan tes uraian. Gimana sih kita menyusun tes uraian? Yang pertama ada butir-butir soal, harus mencakup ide-ide pokok bahasan ya. Yang kedua ada susunan kalimat soal berlainan dengan yang terdapat dalam
buku, misalkan guru ingin mengambil soal uraian, itu sebisa mungkin jangan plek sama yang ada di buku kayak gitu ya. Lebih dikembangkan lagi soalnya atau kata-katanya dibolak-balik atau bagaimana. Kemudian dibuat kunci jawabannya dan pedoman penilaiannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dibuat variasi, harus bervariasi pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas. Jadi agar tidak menimbulkan makna ganda pada peserta tes. Selanjutnya ada pedoman cara mengerjakan dan menjawab butir-butir soal agar peserta tes lebih mudah memahami apa sih yang harus dikerjakan seperti itu. Selanjutnya, pengembangan tes uraian. Yang pertama, merumuskan tujuan tes. Ya, kita harus tahu tujuan tes kita itu apa. Tes uraian ini, apakah untuk PTS, PAS, atau UN. Bisa juga untuk tes ujian masuk sekolah. Atau juga untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan anak dalam belajar. Seperti itu. Yang kedua, ada analisis kurikulum dan garis-garis besar program pengajaran, GBPP. Yaitu bertujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan item atau butir soal dalam membuat kisi-kisi soal. Selanjutnya ada analisis buku pelajaran dan sumber belajar lainnya, yaitu kita harus menganalisis buku pelajaran untuk menentukan setiap bobot atau pokok bahasan. Bobot dari setiap pokok bahasan berdasarkan jumlah halaman materinya yang termuat dalam buku pelajaran atau materi pelajar lainnya. Kemudian ada mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dapat digunakan atau dibuat untuk soal uraian. Ya, tes uraian kan biasanya memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan menganalisis yang dimiliki siswa ya, untuk menjelaskan prosedur, hubungan sebab akibat, atau memberikan argumen-argumen yang relevan. Ini soal dilihat dulu materinya apa yang cocok kayak gitu. Kemudian ada membuat kisi-kisi. Kisi-kisi bermanfaat untuk menjamin sampel soal yang baik dalam artian mencakup semua pokok bahasan secara proporsional. Karena untuk membuat menginginkan hasil yang baik itu harus ada perencanaan. Nah, kita buat kisi-kisi dulu. Kemudian ada penulisan soal disertai dengan pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Agar jelas arah yang diinginkan oleh pembuat soal, maka dibuatlah kunci jawaban pokok-pokoknya apa. Lalu pedoman penskorannya bagaimana? Gitu. Kemudian ada penelaahan kembali rumusan soal, baik oleh sendiri atau maupun orang lain. Selanjutnya ada reproduksi tes terbatas. Reproduksi tes ini diperbanyak sesuai dengan jumlah yang cukup menurut sampel uji coba atau jumlah peserta tesnya. Ya, mana ada uji coba tes. Selanjutnya ada analisis hasil uji coba, apakah memang tes itu memiliki karakter yang baik atau bagaimana. Kemudian apakah itu tadi soalnya memiliki validitas butir yang baik, tingkat kesukarannya bagus, atau fungsi pengajarnya apakah berfungsi atau tidak, itu kita analisis pada hasil uji coba. Kemudian ketika setelah dianalisis, kita revisi soal, bagaimana soal yang mungkin kurang bagus, atau bagaimana kita perbaiki, kemudian merakit soal menjadi tes. Ini adalah contoh format kisi-kisi soal. Yang pertama ada jenjang pendidikan dituliskan, kelasnya, jumlah soalnya, 5, bentuk soalnya, uraian. Ini karena saya mengajar kelas 3, saya contohkan materi kelas 3 ya. Yang pertama ada nomor kompetensi dasar menemukan informasi tentang wujud benda. Indikatornya apa? Menjelaskan perubahan wujud benda. Materi pokoknya apa? Wujud benda. Indikator soal disajikan sebuah gambar es krim yang mencair. Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada benda tersebut. Level kognitifnya C4, bentuk soalnya adalah uraian, nomor soal 3. Seperti itu ya, ini karena ini ngacak, dianggap saya pinginnya ini nomor 3, jadi saya tulis nomor 3.
Kalau misalkan jenengan pengen nomor 1, dari nomor 1 karena urut ya tulis nomor 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada contoh kartu telaah soal uraian. Kartu soal nomor 3 uraian, muatan pelajaran bahasa Indonesia, karena di kelas 3 belum ada IPA, IPS ya, masih mencakupnya di satu, jadikan satu, yaitu bahasa Indonesia, dan pengajarannya dalam pembelajaran tematik. Kelas 3 semester 1. Kompetensi dasar menemukan informasi tentang wujud benda, materinya wujud benda, indikator soalnya tadi disajikan sebuah gambar es krim yang mencair, dan peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada benda tersebut. Level kognitifnya C4, soalnya saya sajikan gambar es krim yang mencair, lalu soalnya tuliskan proses yang terjadi pada benda tersebut dalam 3 kalimat. Si anak menjelaskan ya prosesnya, kenapa ini es krim mencair, kayak gitu ya. Dan apakah ini memang mencair? Kalau anaknya belum tahu konsepnya, mungkin saja ini bilang tulisannya es krimnya terjatuh, kan seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan atau mungkin masukan, silakan nanti disampaikan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.